Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Julidi West dari Prodi Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Baik, langsung saja. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada konsep dan urgensi, 2 latar belakang, 3 dinamika dan tantangan, 4 aktualisasi dan implementasi. Langsung saja ke konsep urgensi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan, sedangkan hak merupakan sesuatu yang dapat kita terima. Pentingnya harmoni kewajiban dan hak bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras, seimbang dan harmonis. Kita hidup dalam satu negara karena adanya kesepakatan bersama. Konsep ini disebut kontrak sosial dan dijelaskan oleh filsuf John Locke. Menurutnya, negara terbentuk karena individu sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ini disebut sebagai landasan historis dari hak dan kewajiban. Contohnya, kita menyerahkan hak mutlak untuk mengadili kepada negara melalui sistem hukum. Sebagai gantinya, negara wajib memberi perlindungan hukum kepada kita. Di sini terlihat jelas adanya pertukaran antara hak dan kewajiban. Lalu, secara sosiologis, masyarakat Indonesia mengalami perubahan karakter. Dulu dikenal sebagai ramah dan santun, kini banyak yang lebih mudah tersulut emosi, terutama di media sosial. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru, bagaimana kita menuntut hak tetapi juga tetap menghormati kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian ada landasan politis, amandemen Undang-Undang 1945. Misalnya, pasal 2BA 28A sampai 28J menjelaskan hak asasi manusia secara rinci. Namun, di sisi lain, pasal 30 menyatakan bahwa negara juga berkewajiban ikut serta dalam pertahanan negara. Artinya, negara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam konstitusi kita. Agensinya jelas, tanpa keseimbangan antara hak dan kewajiban, negara bisa kacau. Bayangin, jika semua orang hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajibannya, nggak ada lagi kedisiplinan, tidak ada lagi keadilan. Lanjut, kita ke yang ketiga, dinamika dan tantangan. Dalam dinamika kehidupan berbangsa, terjadi perubahan yang sangat cepat, baik di bidang pendidikan, kebudayaan, maupun teknologi. Perubahan ini menuntut kita untuk lebih adaptif. Misalnya, di era digital, hak kita atas kebebasan berekspresi menjadi sangat luas, tapi kita juga punya kewajiban untuk tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Tantangan lain adalah ketidakadilan sosial. Masih banyak warga yang merasa haknya diabaikan, akses pendidikan tidak merata, layanan kesehatan belum maksimal, sehingga masalah ekonomi di sisi lain, kadang mereka pun lalai menjalankan kewajibannya, seperti membayar pajak atau menjaga ketertiban umum. Jadi, harmonisasi bukan sekedar ideal, tapi tantangan nyata yang kita hadapi bersama. Lanjut, ada yang terakhir, ada harmoni kewajiban dan hak. Bagaimana mewujudkan harmoni antara kewajiban dan hak? Pertama-tama, setiap warga negara harus sadar bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata yang tidak bisa dipisahkan. Menuntut hak harus dibarengi dengan menjalankan kewajiban. Contohnya, sebagai pelajar, kita punya hak atas pendidikan, tapi kita juga berkewajiban belajar dengan serius. Kita punya hak untuk hidup damai, tapi kita juga wajib menghormati hak orang lain. Kunci dari harmoni ini adalah kepatuhan terhadap hukum dan kesadaran kolektif. Jika setiap orang mematuhi aturan yang berlaku, maka tidak ada yang merasa dirugikan. Pemerintah juga harus hadir aktif memastikan hukum ditegakkan secara adil, memberikan contoh bagaimana kewajiban dan hak dijalankan secara proporsional. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.